Halo semuanya, balik lagi ketemu dengan saya di channel Supir Cadangan. Nah, kali ini di depan saya ada mobil SUV dari Mitsubishi, yaitu Mitsubishi Pajero Sport. Kira-kira apa aja perubahan yang ada pada mobil ini? Yuk, mari simak dan tonton terus videonya sampai selesai ya. Oke, jadi ini adalah varian Pajero Sport yang paling banyak diminati di Indonesia, yaitu Pajero tipe Dakar 4x2. Untuk dimensi dari kendaraan ini, dia memiliki panjang 4.825 mm, lebarnya 1.815 mm, dan tinggi 1.835 mm. Untuk mesinnya sendiri, mobil ini dibekali dengan teknologi MIVEC 2400 cc turbo dengan tenaga 181 PS dan torsi 430 Nm. Untuk transmisinya, dia menggunakan transmisi torsi converter dengan 8 percepatan. Tentunya dengan 8 percepatan ini akan semakin menunjang performa dari mobil Pajero Sport ini dengan ukuran yang besar seperti ini. Oke, sekarang kita beralih ke bagian desain bagian depannya. Bisa kita lihat dari bagian depan mobil ini menggunakan desain dynamic shield, di mana perubahan yang besar terlihat pada bagian grillnya, yang sekarang dia memiliki grill tebal berlapis 3 seperti ini. Grill ini membuat mobil tampak lebih gagah, lebih garang. Dan juga di bagian bawah kita dapat kisi-kisi berwarna hitam berbentuk heksagonal panjang. Lalu untuk bumper bagian bawahnya kita dapat front undergarnish yang membuat mobil ini terkesan lebih mewah. Di bagian pencahayaan kita dapat lampu LED berwarna putih lengkap dengan proyektor yang besar di dalamnya. Lalu di bagian headlampnya juga terdapat lampu DRL yang akan menyala ketika mobil ini sedang berjalan. Lalu di depan headlamp atau lampu utamanya kita dapat washer. Washer ini berfungsi untuk menyemprotkan air ketika lampu utama kita dalam keadaan kotor, terkena debu, lumpur dan lain sebagainya. Lalu kita dapat lampu tambahan baru. Jadi lampu ini memiliki 3 fungsi. Di bagian paling atas ini adalah lampu sennya. Lalu yang di tengah ini cornering lamp, di mana dia bisa berubah arah sorotannya ketika kita berbelok atau memutar arah setirnya. Di bagian paling bawah ini adalah fog lamp atau lampu kabut yang berwarna putih. Lalu di bagian depan kita juga dapat 4 titik sensor parkir. Dan di bagian kaca atasnya kita dapat 2 sensor, yaitu auto rain sensor, di mana sensor itu dapat menggerakkan wiper secara otomatis ketika terjadi hujan. Untuk kecepatannya tergantung dari intensitas hujan yang ada. Lalu sensor yang kedua itu kita dapat auto headlamp, di mana berfungsi untuk menghidupkan lampu secara otomatis, di mana sensor mendeteksi kondisi yang kurang pencahayaan. Contohnya ketika kita masuk ke terowongan, gedung, atau basement dan lain sebagainya. Seperti ini tampilan Pajero Sport dari bagian depannya. Oke, kita pindah ke bagian sampingnya. Di bagian samping, hal yang terlihat berbeda ada pada bagian rodanya. Untuk bagian rodanya, untuk ukurannya ini dia nggak ada perubahan. Dia memakai ban ukuran 265/60 dengan ring ukuran 18, two-tone color dengan velg yang lebih agresif seperti ini. Lalu di bagian atas kita dapat roof rail berwarna silver. Lalu kita dapat lampu sen di bagian spionnya. Dan untuk spion dan handle pintunya dia berwarna chrome seperti ini. Lalu kita dapat list chrome pada bagian kacanya. Dan untuk Pajero Sport ini kita dapat footstep atau pijakan kaki untuk akses kita masuk ke dalam interior mobil. Ya, kita dapat footstep karena ground clearance mobil ini cukup tinggi ya. Jadi tingginya 218 mm. Jadi tangguh untuk dipakai untuk off-road mobil ini. Kita ke bagian belakangnya. Jika kita amati dari bagian belakang, sepertinya tidak ada perubahan yang mencolok pada mobil ini. Tapi bila kita lihat lebih detail, untuk lampu yang sekarang ini dia dibuat lebih solid, lebih tebal, dan juga pencahayaan yang lebih bagus. Di bagian sini kita dapat lampu sen, dan di sebelah sini ada lampu mundur. Di bagian atasnya kita dapat sabin antena, lalu kita dapat spoiler belakang, ada head mount stop lamp di sini, ada defogger pemanas kaca belakang, dan juga ada wiper.
Untuk kaca filmnya nanti semua Pajero dapat V-Cool. Lalu di sebelah sini kita dapat kamera mundur yang terintegrasi dengan layar monitor yang di dalam kabin. Di bawah kita dapat 4 titik sensor parkir juga, dan juga untuk bumper belakangnya kita dapat rear undergarnish berwarna silver seperti yang di depan. Lalu ini ada reflektor atau mata kuncing yang akan menyala ketika terkena sorot cahaya. Jadi seperti ini tampilan Pajero Sport dari belakangnya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian interiornya. Hal pertama yang saya rasakan ketika duduk di kursi pengemudi mobil ini, untuk view ke depan maupun ke samping cukup luas ya, karena memang yang pertama mobil ini cukup tinggi. Lalu untuk dudukan kursinya, ini kita bisa atur untuk ketinggiannya dan juga untuk sandaran punggungnya dengan menggunakan tombol elektrik yang ada pada bagian jok pengemudi. Untuk bahan joknya sendiri, dia sudah memakai bahan kulit seperti ini berwarna hitam. Di bagian atas kita dapat sunroof yang menambah kesan mewah dari mobil ini. Untuk bahan dashboardnya ini halus ya, meskipun dia ada motif kulit jeruknya. Lalu di bagian tengah ini ada frame berwarna black piano berwarna hitam yang berkilat seperti ini. Lalu ada head unit dengan ukuran 8 inch. Di bawahnya ada tombol untuk hazard, lalu ada tombol untuk AC dual zone yang bisa kita setting untuk suhu masing-masing sebelah kanan ataupun yang kirinya. Di bawahnya juga ada tombol untuk pengaturan AC-nya. Di bawah kita dapat tempat penyimpanan kecil. Lalu ada power outlet dan juga colokan untuk USB. Untuk transmisinya dia segaris dengan tombol release di bagian depannya. Dan kita bisa pindahkan transmisinya ke transmisi manual atau triptonic. Kita tinggal geser ke bawah lalu geser ke sebelah kiri. Dan untuk merubah giginya, kita bisa lewat tuas transmisi ini atau pakai pedal shift yang ada pada bagian belakang setir mobil ini. Di bagian belakangnya kita dapat tempat untuk nyimpan koin. Lalu kita dapat electric parking brake dan ada auto hold-nya. Di sini ada cup holder 2 buah. Dan di belakangnya masih ada tempat penyimpanan. Kalau kita tutup, ini bisa dipakai untuk armrest. Jadi makin nyaman ketika berkendara. Untuk setirnya bentuknya seperti ini, dan ini bisa diatur untuk tilt steering dan teleskopiknya. Jadi kita bisa menemukan posisi menyetir yang ideal bagi kita. Di sebelah kiri kita dapat tombol untuk mengubah menu dan tampilan pada speedometernya. Lalu di bagian bawah ini tombol untuk volume audio nanti. Di bagian paling bawah ini adalah tombol untuk merubah menu yang ada di head unitnya. Di bagian sebelah kanan kita dapat tombol cruise control, tapi untuk yang varian tipe Dakar ini dia belum adaptif cruise control ya. Di bagian paling bawah ini ada tombol untuk voice command. Lalu di sebelah sini kita dapat start stop engine. Lalu ada tombol untuk pengaturan spionnya. Di bawahnya kita dapat tombol untuk mematikan active stability control. Lalu di sebelah sini kita bisa mematikan sonar atau sensor parkir, dan ini ada tombol untuk mematikan fitur forward collision mitigation. Cuman kalau yang di varian Dakar ini yang sebelah kanan ini hanya dummy ya, karena fitur itu nggak ada di varian Dakar biasa. Di bagian spion tengah sudah dynamic view, tapi yang sekarang malah ada tombolnya. Karena kalau yang sebelum facelift pertama ini dia nggak ada tombolnya, jadi sudah otomatis. Untuk lampu bacanya dia berwarna kuning. Di sini ada tombol untuk membuka sunroof. Untuk sun visor di bagian pengemudi depan sudah ada cermin dan juga ada lampunya berwarna kuning. Di penumpang depan sebelah kiri ada cermin dan juga ada lampunya. Lalu ada hand grip 1, 2. Di pilar juga ada speakernya. Di sebelah pengemudi kanan juga ada hand gripnya, dan juga di sini ada speaker
di bagian pilar A-nya. Untuk di bagian door trimnya, di bagian driver ada central lock dan juga central power window. Di bagian bawah terdapat speaker dan juga cup holder untuk menyimpan tempat minum. Lalu di sini ada sabuk pengaman yang bisa kita ubah posisi ketinggiannya mengikuti postur tubuh kita nanti mau tinggi atau rendah. Dan juga di penumpang depan sebelah kiri juga sama. Di sini ada airbag, penumpang depan kiri juga dapat, termasuk di bagian pilar sampai ke bagian belakang. Jadi untuk yang varian Dakar ini semuanya sudah dapat airbag dengan total 7 buah. Oke, sekarang kita pindah ke baris keduanya. Di baris kedua kita dapat AC tengah dan juga belakang. Jadi tiap-tiap baris kita dapat AC ya. Lalu di bagian tengahnya sini ini ada colokan 150 watt untuk ngecas laptop juga bisa di sini. Di sini juga ada soket untuk USB. Ada hand grip di penumpang tengah sebelah kiri dan kanan. Lalu kita dapat jok pocket. Di bagian tengah sini kita bisa jadikan untuk armrest, dan di sini kalau kita buka dia ada cup holdernya. Kalau nggak mau pakai tinggal dimasukin lagi aja. Di sebelah kanan kita dapat sabuk pengaman, sebelah kiri juga, termasuk penumpang tengah di baris kedua. Kita juga bisa dapat sabuk pengamannya dari sini, nanti tinggal tarik ke tengah. Lalu di sini ada lampu baja berwarna kuning. Ini ada pengaturan untuk AC-nya. Dan untuk baris ketiganya, ini posisinya nggak terlalu lebar. Jadi kalau kita penumpang dengan tinggi badan 170, itu lutut kita akan menyentuh di bagian kursi tengahnya nanti. Di belakang juga ada sabuk pengaman sisi kiri dan kanan, dan juga ada lampu baja di bagian belakangnya. Lalu kita hanya dapat cup holder di sisi sebelah kanannya. Oke, sekarang kita pindah ke bagian bagasinya. Seperti ini. Jadi kalau kita pengen bawa barang yang lebih banyak, kita tinggal ngelipat kursi yang ada di belakang. Tentunya akan mengurangi jumlah kapasitas penumpang. Seperti ini. Di sebelah kiri ada dongkrak dan toolkit. Penyimpanannya cukup rapi, nggak terlalu makan tempat, dan juga ada tempat penyimpanan di bagian sini. Di sini juga ada tambahan kalau kita akan pasang cargo net. Dan untuk ban serepnya dia posisinya di belakang sini, di bawah. Untuk bannya dia sesuai dengan ukuran aslinya nanti kita dapatnya. Oke, jadi seperti itu review saya mengenai mobil ini. Mohon maaf apabila ada salah penyampaian dan pengucapannya. Terima kasih telah menonton. Sampai ketemu di video saya selanjutnya.